Halo semuanya, selamat datang kembali di Belajar Kripto. Ketika kita bicara tentang cryptocurrency, hal pertama yang biasanya dibahas adalah bagaimana cara membeli, cara trading, atau cara mendapatkan keuntungan. Tapi ada satu hal penting yang sering diabaikan, yaitu di mana kita bisa menyimpan kripto kita setelah membelinya. Pertanyaan ini bukan sekadar teknis tapi menyangkut keamanan dan kendali penuh atas aset digital kita. Karena tidak seperti uang di rekening bank, kripto bersifat self-custodied. Artinya, kita sendiri yang bertanggung jawab atas keamanannya. Dalam video ini kita akan membahas secara lengkap mengenai pilihan tempat penyimpanan kripto, perbandingan antara self-custody dan sub-custody, hingga studi kasus orang-orang yang kehilangan kriptonya karena kesalahan dalam menyimpan. Kita mulai dari dasar-dasarnya terlebih dahulu. Jadi, mari kita mulai dari konsep yang sangat fundamental dalam dunia kripto, yaitu self-custody. Self-custody artinya kita sendiri yang memegang kendali penuh atas kripto yang kita miliki tanpa campur tangan pihak ketiga, sama seperti kita menyimpan emas batangan di brankas rumah. Kita yang punya, kita yang jaga. Banyak orang fokus pada kapan waktu yang tepat untuk membeli kripto atau seberapa besar potensi kenaikan harga, tapi mereka lupa bahwa menyimpan kripto dengan benar itu sama pentingnya, atau bahkan lebih penting, karena satu kesalahan saja kripto kamu bisa hilang selamanya dan tidak bisa dikembalikan. Kripto bukan seperti uang di bank yang bisa diklaim ulang jika lupa password. Kalau kamu kehilangan private key, tidak ada customer service yang bisa membantu. Disinilah pentingnya konsep self-custody. Mungkin kamu berpikir, saya kan sudah punya wallet di exchange seperti Binance, Bybit, atau toko kripto. Bukannya itu cukup aman? Nah, jawabannya itu tidak sepenuhnya. Menyimpan kripto di exchange wallet memang praktis, tapi resikonya sangat besar. Kita sudah melihat banyak kasus exchange bangkrut diretas atau mengalami exploit, dan akhirnya dana nasabah tidak bisa ditarik kembali. Salah satu contohnya adalah FTX. Sebuah exchange besar yang kolaps di tahun 2022 menyebabkan miliaran dolar aset investor menguap. Selain itu, aktivitas phishing dan hacking juga menjadi ancaman besar. Jika akun kamu diretas atau kamu kena serangan phishing yang canggih, aset kamu bisa diambil alih dalam hitungan detik. Inilah mengapa banyak pakar dan komunitas kripto bersepakat pada satu prinsip penting, not your keys, not your coin. Artinya, kalau kamu tidak pegang private key-nya, kripto itu bukan sepenuhnya milikmu. Kalimat ini, not your keys, not your coin, adalah salah satu filosofi paling penting dalam dunia cryptocurrency. Apa artinya? Jika kamu menyimpan kriptomu di exchange, maka private key-nya disimpan oleh pihak ketiga, yaitu exchange tersebut. Artinya, secara teknis dan kriptografis, kamu tidak sepenuhnya memiliki asetmu sendiri. Kamu hanya percaya bahwa exchange akan menjaga kriptomu dengan aman. Tapi kalau terjadi kebangkrutan, hack, atau bahkan penipuan dari internal mereka, tidak ada yang bisa kamu lakukan. Asetmu bisa hilang dalam sekejap. Karena itu, untuk menjadi pengguna kripto sejati, kamu harus memegang kendali penuh atas asetmu, yaitu dengan menyimpan mandiri private key kamu, baik menggunakan software wallet maupun hardware wallet. Disinilah kita mulai mengenal dua konsep penting dalam penyimpanan kripto, soft wallet dan hard wallet, yang akan kita bahas pada slide berikutnya. Nah, sekarang mari kita bahas dua metode utama dalam menyimpan kripto. Yang pertama adalah self-custody, di mana kita sendiri yang menyimpan dan mengelola private key dari aset kripto yang kita miliki. Yang kedua adalah sub-custody, yaitu ketika kita mempercayakan penyimpanan kripto kita kepada pihak ketiga. Nah, dalam self-custody sendiri ada dua jenis wallet yang bisa digunakan, yaitu software wallet atau hot wallet. Software wallet seperti MetaMask, Trust Wallet, Rabi Wallet yang diinstal di browser atau smartphone. Hard wallet atau cold wallet, perangkat keras fisik seperti Ledger, Trezor, atau SafePol yang tidak terhubung ke internet. Sedangkan dalam sub-custody, biasanya kita mempercayakan penyimpanan aset ke platform centralized exchange, custodian institution, atau aplikasi pihak ketiga. Ini lebih mudah tapi lebih resiko, karena kita menyerahkan kontrol penuh atas aset kepada orang lain. Supaya lebih mudah membayangkannya, mari kita lihat alur ilustrasi berikut. Kita mulai dari uang fiat, misalnya rupiah, dolar, atau euro, lalu kita menukarnya di bursa kripto exchange seperti Binance, OKX, Bybit, dan lainnya. Setelah kita berhasil memberi kripto, misalnya Bitcoin atau Ethereum, maka aset itu masuk ke dalam exchange wallet.
Nah, disinilah pentingnya tindakan selanjutnya. Apakah kita akan menyimpan aset tersebut tetap di exchange yang artinya masuk dalam kategori sub-custody, atau kita akan memindahkan aset tersebut ke wallet pribadi kita sendiri, entah itu soft wallet atau hard wallet, yang artinya kita menjalankan self-custody. Dengan self-custody, kita memiliki kendali penuh atas kripto kita, tapi tentu saja tanggung jawab keamanan ada sepenuhnya di tangan kita. Banyak pemula tidak sadar bahwa saat mereka membeli kripto di exchange, aset tersebut secara default disimpan di wallet milik exchange, bukan wallet pribadi mereka. Artinya, kripto tersebut belum 100% milik kamu. Kenapa? Karena kamu tidak punya private key-nya. Kamu hanya melihat angka saldo di layar, tapi tidak bisa mengontrolnya secara langsung lewat blockchain. Ini seperti kamu menyimpan emas di toko emas. Kamu bisa klaim bahwa itu milikmu, tapi kalau tokonya kebakaran atau tutup, kamu kehilangan akses. Jadi jangan puas hanya karena kamu sudah punya saldo Bitcoin atau ETH di akun exchange. Langkah penting berikutnya adalah memindahkannya ke wallet pribadi milikmu sendiri, di mana kamu memegang private key-nya. Sekarang kita bahas jenis wallet pertama dalam self-custody, yaitu software wallet, atau biasa disebut hot wallet. Software wallet adalah aplikasi yang bisa diunduh dan diinstal pada HP, browser, atau desktop. Beberapa contoh populer antara lain MetaMask, Stars Wallet, Phantom Wallet, Rabi Wallet, Bitget Wallet, Slush Wallet, dan masih banyak lagi. Wallet-wallet ini sangat praktis, cocok untuk aktivitas seperti DeFi, NFT, atau berinteraksi dengan dApps. Namun perlu diingat, karena mereka terhubung ke internet, mereka juga lebih rentan terhadap serangan seperti hacking, phishing, spoofing. Bahkan, hanya dengan membuka website yang salah, kamu bisa kehilangan seluruh asetmu. Maka dari itu, penggunaan hot wallet harus disertai pemahaman tentang keamanan digital yang kuat. Jangan sembarangan klik link. Selalu double check setiap transaksi kamu di dunia kripto. Kita lanjut ke potensi risiko dari software wallet atau hot wallet. Seperti yang kita bahas sebelumnya, hot wallet memang praktis, fleksibel, dan cepat digunakan. Tapi, karena terhubung ke internet, mereka sangat rentan terhadap berbagai jenis serangan. Contoh risikonya, phishing. Kamu masuk ke website palsu yang menyerupai wallet asli, lalu tanpa sadar memberikan seed phrase atau mengonfirmasi transaksi palsu. Hacking. Komputer atau HP kamu bisa diretas, dan private key kamu bisa dicuri. Spoofing. Kamu dikirimi smart contract berbahaya yang menyamar sebagai proyeksa. Bahkan plugin di browser seperti MetaMask bisa membuka celah kalau kamu tidak berhati-hati. Oleh karena itu, jangan pernah klik sembarangan dari link email, DM, atau grup Telegram. Ingat, crypto wallet itu seperti dompet fisik kamu. Jangan pernah kamu biarkan orang lain tahu isi dan kuncinya. Solusi paling aman untuk penyimpanan jangka panjang adalah dengan menggunakan hardware wallet, atau biasa disebut cold wallet. Perangkat ini tidak terhubung langsung ke internet sehingga jauh lebih sulit diretas. Beberapa merek terpercaya antara lain Ledger, Trezor, SafePol, Elipol. Cara kerjanya adalah kamu menyimpan private key secara offline, dan setiap transaksi harus dikonfirmasi langsung dari perangkat fisik tersebut. Ini sangat cocok untuk kamu yang ingin hold jangka panjang atau menyimpan aset bernilai besar. Namun tetap ada tanggung jawab penting, jangan sampai kehilangan perangkat dan seed phrase kamu. Karena kalau hilang dan tidak ada backup, maka kripto kamu bisa hilang sepenuhnya. Banyak orang hanya fokus pada kapan harus beli dan kapan harus jual kripto. Tapi mereka sering lupa bahwa penyimpanan itu sama pentingnya. Kamu bisa beli di harga terbaik dan menjual di harga tertinggi, tapi semua itu percuma kalau kripto kamu diretas atau hilang. Jadi mulai sekarang ubah mindset kamu. Tidak cukup hanya bisa trading, tidak cukup hanya tahu analisis teknikal, kamu juga harus tahu cara menjaga asetmu. Knowledge tanpa security sama dengan kerugian, profit tanpa custody sama dengan sia-sia. Untuk memahami betapa pentingnya self-custody dan manajemen penyimpanan, mari kita lihat kisah nyata berikut. Tahun 2013, James Howells, seorang ahli komputer dari Inggris, menambang 7.500 Bitcoin, tapi karena ceroboh, dia membuang hard drive tempat walletnya disimpan. Dan sampai sekarang dia belum bisa menemukan kembali Bitcoinnya. Pada harga ATH, nilainya lebih dari 500 juta dolar USD. Bayangkan, kerja keras bertahun-tahun, hasil mining ribuan Bitcoin, semuanya lenyap hanya karena kesalahan penyimpanan. Ini bukan kisah satu-satunya di dunia kripto. Kisah kehilangan aset karena lupa kehilangan hardware wallet atau salah transfer sangat sering terjadi.
Bahkan Elon Musk pernah mengalaminya. Tahun 2017 ia mengaku bahwa temannya pernah mengirimi dia Bitcoin, tapi Bitcoin itu hilang. Kenapa? Karena Elon tidak tahu cara menyimpannya atau bahkan lupa kemana walletnya. Kalau saja orang sekelas Elon Musk bisa kehilangan kripto, apalagi kita yang baru belajar. Maka dari itu jangan remehkan soal penyimpanan. Edukasi, disiplin, dan kehati-hatian adalah bagian penting dalam perjalanan kamu di kripto. Jadi kesimpulannya, kripto bukan hanya soal beli dan jual, tapi juga soal menjaga. Jangan biarkan orang lain pegang kendali atas aset kamu, not your keys, not your coin. Pilih metode penyimpanan yang sesuai dengan tujuanmu. Hot wallet untuk fleksibilitas, cold wallet untuk keamanan maksimal. Selalu backup seed phrase, jangan simpan di Google Drive atau email. Gunakan metode fisik yang aman. Dan yang paling penting, belajar dari kesalahan orang lain. Jangan tunggu sampai kamu sendiri kehilangan kripto karena kelalaian. Semoga video ini bisa membantu memahami cara menyimpan kripto dengan aman dan benar. Kalau kamu suka video edukasi seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu yang masih nyimpan kripto di exchange. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tetap waspada di dunia kripto.